Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Kolbi. Saya dari Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen. Konsep dasar SIM. Pengertian Sistem Informasi Manajemen ditinjau menurut 3 frase. Yang pertama, sistem, yang kedua, informasi, dan yang ketiga, manajemen. Konsep dasar sistem. Definisi sistem itu sekumpulan unsur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain. Keberadaannya membentuk sebuah fungsi untuk mencapai tujuan. Contohnya itu ada sistem komputer, sistem tubuh, dan sistem pabrik. Karakteristik sistem terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, komponen. Komponen itu sesuatu yang menjadi bagian sistem. Yang kedua itu ada batas, sesuatu yang membedakan dengan sistem lainnya. Dan yang ketiga itu ada lingkungan, sesuatu yang berada di luar sistem. Yang keempat itu ada penghubung atau interface yang menjembati fungsi antar komponen. Selanjutnya itu ada input ataupun masukan, sesuatu yang digunakan sebagai bahan untuk diolah lebih lanjut. Selanjutnya itu ada processing ataupun pengolahan, kegiatan memproses bahan masukan menjadi hasil keluaran. Dan juga ada output ataupun keluaran, berbagai macam bentuk yang dihasilkan melalui pengolahan. Selanjutnya ada sasaran, sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Dan selanjutnya ada tujuan ataupun goal, pencapaian akhir yang hendak dicapai dalam waktu yang panjang. Dan ada juga kendali ataupun kontrol yang menjaga sistem agar tetap berjalan sesuai rencana dan tujuan. Dan juga ada feedbacknya. Feedbacknya itu untuk mengukur operasional proses sistem, mengembalikan kondisi menyimpang menjadi standar. Konsep dasar informasi. Definisi informasi, hasil pengolahan data yang sudah menjadi bentuk yang memiliki arti tertentu. Dan data itu sekumpulan fakta yang menjadi bahan pengolahan lebih lanjut. Dan bentuk data itu kayak objek, kualitatif, dan kuantitatif. Contohnya itu informasi kependudukan dan informasi akademik. Fungsi informasi. Fungsi informasi itu dalam pengertian ini yang disebut informasi adalah hasil olahan data sebagai bahan bagi pengambilan keputusan pimpinan. Dalam beberapa referensi disebutkan fungsi utama informasi adalah menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakaian informasi. Dikatakan mengurangi ketidakpastian karena informasi berfungsi untuk memberikan gambaran tentang suatu permasalahan sehingga pengambil keputusan dapat menentukan keputusan secara lebih cepat. Selain itu, informasi juga memberikan standar, aturan, maupun indikator bagi pengambil keputusan untuk menentukan keputusan secara lebih baik. Perlu diingat bahwa informasi hanya dapat menyediakan sebagian sistem yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Konsep dasar manajemen. Definisi manajemen, pengelolaan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan suatu organisasi. Proses memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Kegiatan dalam manajemen, yang pertama ada perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga itu ada sumber daya. Sumber daya itu sumber daya manusia, material, modal, dan informasi. Fungsi manajemen, yang pertama itu ada planning. Planning itu manajer merencanakan plan apa yang akan mereka lakukan. Dan yang kedua itu ada organizing. Organizing itu kemudian mengorganisasikan untuk mencapai rencana tersebut. Dan yang ketiga itu ada staffing. Selanjutnya mereka menyusun staff organisasi mereka dengan sumber daya yang diperlukan. Dan yang keempat itu ada directing. Directing itu dengan sumber daya yang ada mereka mengarahkan untuk melaksanakan rencananya. Yang kelima itu ada controlling. Controlling itu akhirnya mereka mengendalikan kontrol sumber daya, menjaganya agar tetap beroperasi secara optimal. Sistem informasi manajemen. Definisinya itu menurut terminologi frase, kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok unsur dalam sebuah organisasi yang saling terkait dalam usaha memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan sumber daya manajemen
sehingga sampai pada sebuah pemberian informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Menurut James Altucher, pada tahun 1992, buku Information System, A Management Perspective, kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Contoh-contoh sistem informasi. Yang pertama itu sistem reservasi pesawat terbang pada biro perjalanan ataupun travel agent. Dan ada juga sistem transaksi kredit kayak mobile, elektronik, perabot. Dan ada juga sistem transaksi pembayaran tunai di supermarket. Selanjutnya ada sistem pembuatan SIM di kepolisian. Dan selanjutnya juga ada sistem akademik di perguruan tinggi. Manajemen organisasi. Definisi organisasi. Organisasi adalah sekumpulan orang yang melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen secara garis besar. Manajemen adalah proses kegiatan dengan atau tanpa melalui orang lain dalam mencapai suatu tujuan tertentu yang akan dilaksanakan secara berurutan berjalan ke arah suatu tujuan. Apa itu manajemen? Apa itu manajemen organisasi? Manajemen organisasi adalah sebuah proses dalam memanajerial sebuah organisasi, baik dalam hal kepentingan bersama, baik berupa pencapaian visi maupun misi dalam sebuah kerjasama demi tujuan yang mampu dipertanggungjawabkan bersama. Prinsip-prinsip sistem informasi dalam manajemen dan organisasi. Yang pertama ada efektif, efisien, yang kedua mudah dan jelas, dan yang ketiga selaras, yang keempat terukur, yang kelima dinamis, yang keenam fokus pada pihak yang berkepentingan, yang ketujuh kepatuhan hukum, dan yang ke-8 pengesahan. Komponen sistem informasi dalam manajemen dan organisasi. Komponen sistem informasi dalam manajemen dan organisasi terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras itu yang berkaitan dengan piranti fisik seperti printer dan juga komputer. Yang kedua itu perangkat lunak, yang membuat perangkat keras bisa memproses data. Yang ketiga itu ada prosedur. Prosedur itu sekumpulan aturan yang dipakai untuk menjalankan sebuah proses data dan juga untuk menghasilkan output sesuai dengan yang dikehendaki. Selanjutnya ada juga orang. Orang itu semua pihak yang memiliki tanggung jawab di dalam pengembangan sistem, pemrosesan, dan juga penggunaan output informasi. Dan juga ada database. Database itu sekumpulan hubungan, tabel, dan lain sebagainya yang saling berkaitan dengan penyimpanan data. Dan yang terakhir ada jaringan komputer serta komunikasi data, suatu sistem penghubung yang digunakan untuk mengkoneksikan sumber-sumber atau resource yang digunakan dan diakses secara bersama-sama serta diakses oleh beberapa pengguna. Peranan sistem informasi dalam organisasi dan manajemen. Penerapan sistem informasi berdasarkan komputer dapat mempengaruhi struktur organisasi, motivasi dalam organisasi, manajemen, dan pengambilan keputusan. Fungsi manajemen antara lain perencanaan, pengorganisasian, penyusunan step, pengkoordinasian, dan pengarahan dan pengendalian. Dalam menjalankan fungsi manajemen, manajer terlibat dalam membentuk kegiatan yang berhubungan dengan penstrukturan, pengambilan keputusan, dan interaksi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.